Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari CGP Angkatan 11. Sholawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, di siang hari ini suasana yang sangat panas, menyengat, tapi semoga ini sama dengan semangat kita semua. Semangat Bapak Ibu? Luar biasa. SD 2 Guyanan. Yes. Kita ulangi lagi kekompakan kita. SD Negeri 2 Guyanan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah diseminasi dari saya untuk pembahasan di modul 1. Konsep inti budaya positif. Nanti kita di sini akan membahas tentang budaya positif. Konsepnya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini sangat, konsep-konsep budaya positif ini sangat diperlukan bagi kita para pendidik. Apabila Bapak Ibu sudah memahami semua, anggap saja ini untuk mengulang supaya kita mengingat kembali. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak asing lagi, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi profil pelajar Pancasila kita sudah tidak asing lagi, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya berkebinekaan, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih pembelajaran yang berdiferensiasi? Tadi pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik. Di sini definisinya pembelajaran atau supaya menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu peserta didik dengan berdasar pada serangkaian keputusan yang masuk akal. Dengan ciri-ciri berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik, pembelajaran berfokus pada konsep, berdasar pada keputusan yang masuk akal, dan pembelajaran siswa yang aktif dan yang
evaluasi kesiapan dokumen dan kurikulum dalam kurikulum. Jadi kalau zaman saya belajar dulu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Kalau zaman saya belajar dulu, guru itu yang menyesuaikan semuanya. Wes diwarai wapek penggarap ini ya. Kita hanya anut, kalau tidak mau mengerjakan kita dapat hukuman. Tapi kalau menurut kurikulum Merdeka pembelajaran seperti itu diterapkan di kurikulum Merdeka itu tidak tepat. Ini contohnya, siswa diberi kesempatan untuk memilih materi yang ingin dipelajari terlebih dahulu. Berarti kita harus memberi kesempatan kepada siswa memilih kepenginnya belajar model belajar yang bagaimana. Boten sakarpe guru piyambak itu boten. Ya. Terus yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk memilih cara berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja. Dan yang terakhir, siswa diberi kesempatan untuk memilih cara penyajian hasil diskusi kelompok. Jadi intinya kita harus memberi kebebasan kepada murid, tidak boleh dipaksakan. Ini yang termasuk bukan contoh, ya, bukan contoh, tapi ini sering terjadi di para pendidik yang baru. Siswa mempelajari materi yang sudah disiapkan guru. Nah, terus siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja melalui diskusi kelompok besar. Siswa diminta untuk mempresentasikan secara lisan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, ini bukan contoh. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada gambar ilusi guru mengontrol murid. Walaupun tadi kita harus sesuai dengan pembelajarannya sesuai dengan keinginan murid, tapi kita sebagai guru juga harus mengontrol, harus bisa memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Tetap harus mempunyai kontrol yang kuat. Wes sakarmu, nah diboten. Kita harus mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau yang positif dikuatkan lagi. Contohnya, penguatan positif yang efektif. Seperti di sekolah kita setiap pagi sudah ada budaya positif. Sebelum pembelajaran kita mengadakan Asmaul Husna, pembacaan. Apabila ada anak yang kurang semangat, kita dekati. Ya, positif, budaya positif yang bermanfaat. Dan masih banyak contoh yang lain. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Membuat rasa bersalah. Apabila ada anak yang terlambat sekolah, cara menegur kita itu tidak boleh. Kenapa kamu tadi berangkat sekolah terlambat terus? Atau dengan kata-kata yang kasar, tapi kita dengan kata-kata yang bisa membuat murid itu merasa bersalah. Contohnya, kamu tahu nggak masuk sekolah jam berapa sih? Jam 7 bulan. Dengan kata-kata yang ringan. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa berhak memaksa. Aku yang lebih dewasa harus menang. Itu juga tidak boleh. Ini stimulus respon dan teori kontrolnya. Stimulusnya realitas atau kebutuhan
hubungan kita berbeda. Setiap anak didik tidak bisa sama, walaupun seragam kita sama, tapi kebutuhan kita berbeda. Kalau zaman dahulu, zaman kita belajar harus dengan kepodo, soalnya 1, 2, 3, 4, 5 wis bocah sudah paham dengan pelajaran atau enggak dipukul rata. Tapi sekarang kita harus benar-benar bisa menggali potensi anak, kebutuhan anak kita memang berbeda, jadi kita harus bisa melayani. Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa dianggap sama. Pendapat saya, kalian juga harus mengikuti saya, itu tidak bisa. Stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang menentukan keberhasilan kita, diri kita sendiri. Tidak dapat digantikan dengan orang lain. Stimulus respon lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Tadi pada diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi model berpikir secara teori kontrol itu menang. Tidak ada kegagalan, semuanya menang. Yang selanjutnya, disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, atau lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan akhirnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi nanti ketika anak didik kita melakukan sesuatu, diharapkan dengan disiplin positif yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena ada hadiah atau karena hukuman. Tapi disiplin positif itu muncul dari diri sendiri. Rasa tanggung jawab yang muncul dari diri sendiri, bukan karena dari saya mau berangkat sekolah tepat waktu biar nanti mendapat hadiah, atau jangan sampai saya telat nanti mendapat hukuman. Tidak begitu. Tapi berangkat sekolah tepat waktu itu muncul sendiri dari anak didik kita atau diri kita sendiri. Dan manfaat disiplin positif di sini, dalam lingkup merdeka belajar, siswa dapat merasakan manfaat dari penerapan disiplin positif. Beberapa manfaat utama dari disiplin positif meliputi meningkatkan kepercayaan diri, mendukung perkembangan keterampilan sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab, memperkuat hubungan antar siswa, guru dan orang tua, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi seluruh pihak yang terkait.
Ini manfaat dari disiplin positif. Jadi disiplin positif di lingkungan pendidikan kita ini sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam menghantarkan anak-anak menuju keselamatan dunia dan akhirat. Di sini selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, nilai-nilai yang kedua itu dari Ibu Primarier atau program PYD, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi semuanya nilai-nilai kebajikan ini kalau bisa kita terapkan dalam diri sendiri. Kalau kita sudah bisa melaksanakan, kita bisa menyebarkan kepada anak didik kita, itu tidak canggung. Memang semua berawal dari diri sendiri. Yang selanjutnya keterampilan hidup atau skill. Dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Itu yang perlu skill dari anak-anak kita, itu memang dapat dipercaya. Kejujuran kita tanamkan dulu. Walaupun kadang anak-anak itu suka takut karena kebiasaan mungkin dihukum. Kalau ditanya mungkin kenapa tidak mengerjakan PR, bisa mungkin karena dia ketiduran dari sore, karena takut jawabannya semuanya lupa. Kenapa tidak membawa buku, bisa jawabannya lupa. Jadi kadang anak-anak kalau tidak mengerjakan ya itu gampang alasannya lupa. Nah, itu yang perlu kita tanamkan biar tumbuh skill di hati anak-anak kita atau diri kita sendiri. Kejujuran itu yang pertama, jangan membohongi diri kita sendiri. Karena kalau kita sekali berbohong, nanti akan ketagihan. Sekali berbohong akan ketagihan. Ya, ketagihan. Contoh misal, Bu Nurul tadi pagi kok terlambat, kenapa ya? Bangunnya kesiangan. Kalau jujur bangunnya kesiangan, itu penak. Berarti memang kering. Tapi kalau alasan kita mengada-ngada, nanti bohong deh. Pokoknya kalau kebohongan itu nggak pasti ketagihan. Bikin tadi aku bilangnya itu gak begitu. Orangnya sakit. Orangnya sakit. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa menanamkan rasa jujur kepada anak-anak kita. Kadang kita kan bisa menilai lah, karena kadang yang jujur dan enggak kita sudah paham, kita ganti terus, kita ganti yang benar atau dengan kata-kata sebagai teman pada anak-anak. Jangan yang tegang. Kalau tegang semuanya takut, terus alasannya lupa, semuanya aman. Nah, tuh berarti percaya pada diri sendiri, kejujuran itu
menjadi fondasi yang utama. Terus di sini kita melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ketahui dalam bayangannya apa ya? Yang Bapak makan, pakaian, papan, pendidikan. Ada yang lain? Hiburan. Ya, penting hiburan. Ada lagi? Ya, makan, papan, sandang, pangan, hiburan. Ya, kita cross-check dulu. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah tadi jawaban kita di sini ya? Ada. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi tadi jawaban Bapak Ibu semua itu masuk kriteria nomor yang pertama. Bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesayangan, kesenangan, hiburan. Ini bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi diri kita sendiri itu ya perlu kasih sayang dari teman-teman kita. Tidak boleh acuh sama temannya, kayak anak-anak kadang sensitif sekali, ada agak nyenggol sedikit mereka sensitif. Karena apa? Memang mereka harus kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan dasar yang harus kita kasihkan, hak kasih sayang dan rasa diterima ini. Terus kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan. Jadi kalau bisa kelima kebutuhan dasar ini kita pahami, kita resapi dalam hati supaya kita bisa meneladani anak-anak kita. Yang keempat, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima ada kesenangan. Ya tadi kesenangan, hiburan tak masuk yang kelima. Bermain, humor, antusiasme, tertawa agar kita semua tidak tegang, butuh refreshing, kesenangan. Halo. Nah, masih semangat ya Bapak Ibu? Iya. Semangat. 5 kebutuhan dasar ya, bertahan hidup. Nah, terus di sini kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 motivasi. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik
ini berasal dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap perilaku yang muncul karena rasa semangat karena diiming-imingi dengan hadiah atau takut dengan hukuman atau faktor yang mendukung, intinya ini yang muncul dari luar, yang tidak muncul dari kesadaran diri. Ini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sama, jadi intinya ya, kalau ekspresi, jadi kita kadang posisi kita bukan. Kalau kita pas kenaikan kelas, ya, pas kenaikan kelas ada yang ranking 1, 2, dan 3. Itu kalau menurut Bapak Ibu, pemberian hadiah itu sudah sesuai kan dengan motivasi perilaku manusia ini? Masuk? Maksudnya dari in atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, terus yang kedua, motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus ini dari munculnya diri sendiri. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang gagal ini hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Identitas yang gagal di sini berupa hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, berarti tidak jujur tadi. Konsekuensinya murid belajar taat peraturan. Restitusinya murid belajar memecahkan masalah. Identitas gagal mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Ini sering terjadi dengan diri kita tapi tanpa kita sadari. Kalau sudah itu kita hilangkan pelan-pelan membayar impas kesalahan. Kadang yang tidak piket dapat denda. Nah, kadang anak-anak itu mudah sekali. Aku gak piket gue, gak usah piket, nanti bayar 1.000. Nah, ini termasuk masuknya ke identitas gagal. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak makan bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Terus yang hukuman lagi, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Terus konsekuensinya kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, terus penahanan. Restitusinya murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Identitas gagal lagi, hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal dan restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Itu identitas gagal atau dan identitas sukses dalam bentuk hukuman yang disiplin itu dengan konsekuensi dan restitusi. Yang selanjutnya dari disiplin positif, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang selanjutnya membuat
pembuat merasa bersalah sebagai teman atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita sebagai guru harus memahami 5 posisi kontrol ini. Dan menurut Bapak Ibu, sebagai posisi kontrol penghukum, sebagai penghukum, guru yang bagaimana? Pak Kanda, sesuai, tidak harus benar dan salah, sesuai pengalaman. Kita sebagai Guru yang penghukum, bayangannya ada bagaimana? Biasanya itu memang kita itu tidak secara langsung itu kita melakukan sesuatu hal yang tidak terkontrol atau tidak terarsipkan atau tidak tertulis, lalu ternyata itu adalah salah yang kita lakukan. Sebetulnya kita menghukum itu dengan yang berat itu juga salah. Menghukum menulis banyak, walaupun intinya ingin meningkatkan minat belajar anak, ternyata itu juga menurut saya juga salah. Intinya itu menghukum, tapi bagian pun diberi apapun hukuman itu tidak akan jelas. Saya tidak akan jelas. Walaupun secara langsung itu memang hukuman itu memang perlu, tapi dalam konteks belajar kita kan tidak boleh salah itu. Itu Bu, terima kasih. Ya. di sini saya cuma ingin menggali pengertian Bapak Ibu sementara, terus nanti kita cocokkan dengan posisi kontrol guru yang sesuai, yang sudah ada dulu. Kalau menjadi teman, Bu Faza, bagaimana? Guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini menurut saya bagus sebenarnya, karena dalam pembelajaran apabila siswanya dengan kita, menganggap kita teman, maka siswa akan lebih memahami pelajaran dengan teman sebayanya, yaitu guru. Oke, terima kasih. Terus di sini ada posisi kontrol guru yang menjadi pembuat merasa bersalah, yang ada di Naku Vekta apa juga? Gimana ya Bu? Di sini ada 5 kontrol guru, pemukul, teman, pembuat rasa bersalah. Ini rasa pembuat kita bisa mengganti murid, menanyai agar murid merasa bersalah. Ini turut di Vekta. Maksudnya itu membuat anak ini merasa bersalah begitu? Merasa bersalah. Misal anak melanggar, misal kamu kok kenapa tidak berangkat sekolah? Nah, kita kalau itu menjadi penghukum tadi ini turut Pak Kadar, pasti kita marah. Kamu harus ini. Tapi sebagai teman tadi enak di pembelajaran. Bayangan di peta tentang guru yang pembuat merasa bersalah itu yang bagaimana? Yang selama ini kita terapkan. Tadi agak ngantuk malah langsung ditunjuk, makanya saya kaget. Setelahnya, jangan diajar dengan Bapak-Bapak. Kita belajar bersama. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya benar. Jawab saya samu, aja bingung. Ada saat itu nih. Iring mau anak-anak saudari anak-anak Mungkin bisa ganti ke buku yang lain Bu. Oke, tidak apa-apa. Oke, ya dulu. Bayangan dulu. Ini menurut bayangan saya ya. Nanti kita proses Iya, kita sebagai guru itu memang
supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Gitu. Jadi belajar dari kesalahan begitu menurut saya. Ya, oke, terima kasih. Ini masih Ada ada lagi. lagi. Nah, Bu Dinda. Kalau menurut Bu Dinda, posisi 5 kontrol guru. Guru itu harus menjadi pemantau. Dalam bayangan Bu Dinda yang bagaimana? Sosok guru menjadi pemantau. Ini prosedur. Baik, terima kasih. Posisi guru sebagai pemantau. Jika di rumah, kalau yang bertugas sebagai pemantau mungkin orang tua atau kakak dan orang dewasa lainnya. Tapi kalau di sekolah, pastinya guru harus memperhatikan setiap apapun yang terjadi dalam lingkungan sekolah maupun di kelas. Oke. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ini posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Ya. Ini turut berbagi pengalaman Ibu posisi Ibu sebagai manajer. Bagian. Terima kasih untuk posisi 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Memang guru itu adalah manajer di kelas tersebut. Namun demikian, menjadi seorang manajer itu tidak harus menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, tetapi harus menggunakan kekuasaan sesuai dengan peraturan yang ada di kelas tersebut. Jadi biarpun seorang manajer tetapi tetap ada umpan baliknya, ada musyawarahnya, ada kontrolnya. Tidak harus seorang manajer itu berbuat sewenang-wenang. Itu punya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Tadi aplaus yang meriah. Ya, itu jawaban atau yang menggelitik di kepala kita, sepengetahuan kita tentang 5 posisi kontrol guru. Kita cross check di sini biar kita lebih mantap. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kita gaungkan anak-anak harus berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu peraturan sekolah. Tapi pada hari itu ada siswa yang tidak memakai atribut yang lengkap. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita menjadi posisi guru, menjadi penghukum, pasti kita mengasih hukuman. Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Lupa, tidak punya, atau alasan apa? Ya sudah, kalau begitu kamu berdiri 1 jam di bawah tiang bendera dengan apa atau kasih hukuman apa? Itu contoh menjadi guru yang penghukum. Apakah kita selama ini begitu, Bapak Ibu? Tidak. Oke. Berarti kalau posisi guru sebagai penghukum itu tidak banget ada di kita. No ya Bapak Ibu? No. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu guru. Pembuat rasa bersalah itu dengan kata-kata. Sudah dibilangi setiap hari memakai saat upacara harus memakai atribut yang lengkap. Ya. Kamu selalu mengecewakan sih. Ya. Dengan kita mengucapkan begitu, anak itu sudah tidak ketakutan. Paling akhirnya iya Bu, maaf. Keluarlah kata maaf. Tuh, berarti kata-kata dengan sesuai dengan kata-kata itu sudah sering
ibu beritahu, sudah sering diingatkan, kamu selalu mengecewakan. Itu sangat makdud di hati anak-anak kita. Jadi nanti keluarlah dari murid anak-anak kita itu pasti iya bu, maaf. Itu berarti posisi kita pembuat rasa bersalah. Ini sudah sering kita lakukan oleh ibu. Sudah sesuai kasus yang ada. Terus posisi kita kalau sebagai teman, sama pada kasusnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ucapan itu seperti dengan teman. Jadi ekspresi wajah kita, tutur kata kita itu mencerminkan tadi posisi guru kita sebagai teman kah, sebagai pemantau kah, atau pembuat rasa bersalah kah, itu sesuai mimik wajah dan bahasa kita. Itu sebagai teman. Yang sebagai pemantau, kamu sudah tahu peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, kamu beri atribut ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Nah ini sebagai pemantau. Jadi kita jauhi dari sedikit-sedikit anak dikasih hukuman, sedikit-sedikit anak berprestasi kita beri hadiah. Itu untuk kedepannya, untuk disiplin positif ke anak itu kurang baik. Contoh penerapan yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Kita sebagai pemimpin, kita gali dulu, kita dekati anak dengan lemah lembut. Kira-kira anak berbuat itu karena apa? Kita gali dulu. Misal ada anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kok bisa? Misal bangunnya kesiangan. Kita gali lagi. Kenapa sampai kesiangan? Begadang bu, main game ataupun. Jadi kita gali dan kita arahkan biar anak itu merasa bersalah dan bisa mencari solusi yang muncul dari dirinya sendiri agar itu tidak memberatkan anak. Berarti anak sudah sadar dengan konsekuensinya. Jika kita terlambat, kita bagaimana? Itu posisi guru sebagai manajer. Terus di sini ada posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kalau betul contoh-contoh yang tadi, kata-kata ini menunjukkan kita sebagai saya kecewa sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman atau pembuat rasa bersalah? Iya, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah berkali-kali guru ingatkan. Nah, jadi nanti keluarnya, iya bu, maaf. Nah, walaupun kata maaf itu pendek, tidak berat. Dilihat dari hurufnya, maaf hanya 4 huruf, tapi bawaannya itu berat sekali. Kadang
kita berbuat salah, mau yaudah minta maaf, itu egonya besar sekali. Apalagi ada anak-anak ada kesenggol sedikit aja. Ya, jadi kita di pendidikan sekolah dasar ini kita sebagai dasar untuk pendidikan anak-anak di jenjang selanjutnya, mari kata maaf, ya, kita benar-benar ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Berarti kalau posisi saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Oke. Terus yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi guru kita di apa ini? Penghukum atau merasa bersalah, atau teman sebagai manajer, atau sebagai apa yang satu? Penghukum, pemantau, merasa bersalah, terus sebagai teman dan manajer. Kalau kata-kata ini kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya, ini masuk ke kamu tidak pernah benar sih melakukannya. Ini masuk ke kriteria yang mana ya? Pemantau. Ya, ikut pemantau. Sebagai pemantau. Ya. Ya, sebagai pemantau. Terus yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, ya, kita gali dulu. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Alasan kamu berbuat itu seperti apa? Dan cara penyelesaian kamu bagaimana? Ini menunjukkan posisi guru sebagai manajer. Lanjut. Terima kasih. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan ini Bapak Ibu ya, please. Kita sebagai teman, please, ayolah maju kalian. Bahasa anak-anak kita sekarang kan luar biasa ya. Ini sebagai teman. Terus kita menempatkan di mana ini? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai penghukum. Nah, ini kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Umpamanya serem banget, kita jauhin aja posisi guru yang sebagai penghukum. Jadi setelah 5 kontrol guru tadi, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang harus kita laksanakan kontrol yang mana? Kabeh. Yang sesuai dengan kurikulum Merdeka harus sebagai manajer, ya, harus sebagai manajer. Sebagai penghukum kita abaikan. Pembuat rasa bersalah kita pakai sedikit-sedikit. Sebagai pemantau kita juga masih memerlukan. Sebagai teman
perlu dan yang harus kita tanamkan pada diri kita harus sebagai guru yang berada di posisi manajer. Setelah itu kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kadang kita ada di situ kesepakatan kelas, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan tidak boleh peraturan kelas? Kenapa? Kira-kira ada yang sesuai nggak apa-apa? Menurut pengalaman. Mengapa harus keyakinan? Tidak peraturan. Oke, kita bahas bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama harus bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak boleh panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau misal keyakinan kelas biasanya kita harus berangkat sekolah tepat waktu. Itu panjang Pak. Maksudnya kalau dipendekkan itu disiplin waktu. Maksudnya jadi disiplin. Memakai pakaian sesuai dengan hari yang sudah ditentukan kepanjangannya. Kita ringkas menjadi disiplin. Disiplin dalam apa? Berupa pakaian. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu, anak-anak itu kita libatkan. Tidak hanya diri kita harus aku dewe sesuai sesuka hatiku, itu tidak, karena keyakinan kelas ini atau biasa dengan yang populer itu kesepakatan, itu harus dibuat dengan anggota atau warga kelas kita, biar mereka tahu, oh ini, jadi sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau mereka melanggar, itu kan guru yang buat, bukan kita. Itu kita menggunakan dengan bahasa yang pendek-pendek aja. Misal, membuang sampah pada tempatnya, atau jangan membuang sampah pada tempatnya. Itu nggak boleh. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita ringkas jadi yang pendek, kita masukkan dengan kata-kata jagalah kebersihan, yang pendek aja. Iya. Terus kalau tidak mengerjakan PR dihukum atau apa? Buat kesepakatan dengan anak-anak kita. Kalau ada yang tidak mengerjakan PR itu harus gimana Bu? Dan kita buat harus bertanggung jawab. Dan jangan yang kita lupakan, harus saling menghargai. Yaitu dibuat dengan kerja bareng antara anak, kesepakatan bersama dengan peserta didik dan guru. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Caranya begitu, dengan anak disuruh maju atau menempel. Ini ilmu saya yang saya dapat
Terus ini materi yang terakhir. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. SD Negeri 2 Bujangan. Kita ulangi lagi. SD Negeri 2 Bujangan. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa itu sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Tahapannya gini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan yang ada di peserta didik. Kita harus menggunakan segitiga ini. Kalau kita membuat roti, kita menggunakan segitiga biru. Tapi sebagai guru untuk mengatasi permasalahan yang ada di peserta didik kita menggunakan segitiga restitusi. Sudah paham Bapak Ibu? Ini menstabilkan identitas. Apakah dari ketiga ini boleh dibolak-balik Bapak Ibu? Boleh tidak? Misal ada kasus kayak tadi tidak memakai atribut saat upacara, kita menggunakan segitiga restitusi. Kita harus berurutan kan? Atau dibolak-balik? Boleh dibolak-balik? Validasi. Tidak boleh. Ya. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Yang tidak boleh ujung jari. Tidak. Mbak Linda tidak. Belum. Tidak. Bu Titi. Tidak. Bu Pepi. Netral. Bu Peto. Nomornya. Pak Adam. Boleh. Boleh dibolak-balik. Bu Faza. Boleh. Oke. Boleh. Boleh dibolak-balik itu? Boleh. Tahapan segitiga itu menstabilkan identitas dulu. Bisa tak bolak-balik ya. Contoh dibolak-balik. Kita menggunakan yang nomor 3 dulu misalnya. Menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira ini keyakinan atau kesepakatan yang sudah ada, kita takon bisa. Tadi kasusnya kan ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Moro-moro lagi ditakoni begini, kalau dikasih pertanyaan, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu. Saya salah. Tahu dan begitu. Kira-kira kalau ditanya dengan nomor 3 dulu, masuk nggak? Masuk. Versi Pak Kandar masuk. Yang kedua, kita dari nomor 3 langsung yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu memakai baju yang salah, tidak lengkap atributnya? Kenapa? Lupa. Karena lupa. Setelah itu menstabilkan identitas. Lain kali kamu jangan mengulang lagi. Itu validasi Bapak. Terus menstabilkan identitas. Kamu tahu nggak? Kamu
kamu dipanggil Bu Guru ke sini, kesalahan kamu apa? Tahu nggak? Ya, berarti kalau dari gambaran keterangan tadi, penerapan segitiga restitusi ini, dengan lagi pertanyaan, apakah bisa dilakukan secara sah? Jawabannya tidak. Berarti harus secara berurutan menstabilkan identitas dulu. Nah, sini ada apa Bu? Kamu tahu nggak kamu dipanggil Bu Guru untuk apa? Tidak bisa. Baju yang kamu pakai sudah sesuai belum Bu? Kekurangannya apa? Misal tidak pakai handuk, tidak pakai kaos kaki atau sabun, nanti kan dia kurang ini. Nah, setelah itu apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Karena kenapa? Tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Jadi intinya tahapan segitiga restitusi ini harus dilakukan berulang. Oke, terima kasih. Ya, di sini tadi ada menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-katanya banyak di sini. Ada berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna atau menggunakan. Bapak Ibu juga pernah melakukannya dulu pas olahraga tidak memakai baju olahraga bisa. Terus kamu berhak merasa begitu juga boleh. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus juga ada kata-kata yang sebagai validasi tindakan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kata-kata pemantik untuk melaksanakan segitiga restitusi. Dan cara menanyakan keyakinan kelas itu bisa dengan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini untuk pertanyaan pemantik. Terus di sini kemarin saya ada kasus juga, saya sudah menggunakan validasi segitiga restitusi. Ini kasusnya Bima yang tidak membawa buku pelajaran setiap mata pelajaran. Ini sudah. Nah, ini juga perwakilan dari IFA, ada kasus juga. Oke, yang terakhir penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai atau menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Terima kasih. Dari pemaparan saya dari awal hingga akhir tentang budaya positif, pembahasan dari modul 1.1 sampai modul
Pahami Bapak Ibu? Ada motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak angkatan 12? Luar biasa. Ya. SD Negeri Bagian mengikuti guru penggerak angkatan 12. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Oke, terima kasih. Dari awal hingga akhir tentunya banyak kesalahan dari saya. Semoga sedikit ilmu yang saya dapat di CSGP saya berikan bisa menjadi wawasan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Jangan bosan-bosan, di depan masih banyak tugas-tugas yang melibatkan Bapak Ibu semua. Oke, siap? Pertama pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.